Wih, bersih. Bersih tawa. Tawa bersih. Begini nih, kalau sayang mobil, sayang mobil, sayang mobil. Sayang mobil, sayang mobil, sayang mobil. Gosok sendiri, gosok sendiri. Jadi Arman sekarang lagi gosok transmisi kijang diesel ya. Kebetulan punya dia sendiri tuh. Mobil dia sendiri udah gosok. Jadi dia lagi low budget. Jadi maunya dikerjain sendiri, diturunkan sendiri, dinaikkan sendiri. Cepatnya dibeliin sendiri. Jadi dia gosok sendiri sampai bersih. Nanti kita lihat hasilnya. Arman gosok-gosok transmisinya dia kayak gimana. Jadi pakai bensin dan bor sikat. Dan satu rahasianya adalah kesabaran dan ketekunan. Terus man, semangat man. Halo sobat mekanik, kali ini kita sedang mengerjakan Toyota Kijang diesel kapsul ya. Jadi mesinnya 2L. Nah kebetulan beberapa hal yang kita kerjakan diantaranya adalah mengganti plat kopling atau kampas kopling. Nah ini kebetulan sudah turun ya. Udah gilanya kita bubut. Jadi gejalanya itu adalah kalau dilepas kopling dia bergetar. Ini memang kebanyakan dialami oleh Kijang diesel, diantaranya yang sudah berumur tua ya. Artinya kampasnya sudah berumur tua. Jadi ini kita ganti. Roda gilanya kita bubut karena permukaannya kemarin dia sangat halus, jadi kurang gigit di kampas. Dan bahan kampasnya juga sudah masih bagus ya, masih tebal, cuman bahan kampasnya sudah keras seperti membatu, jadi licin seperti granit. Jadi dia kurang lengket saat dilepas kopling, sedikit dia lengket, jadi dia selip lengket, jadi dia bergetar. Jadi dengan getaran itulah akhirnya kita turunkan, kita ganti kampas kopling Matahari yang harganya lumayan ya, 2 jutaan. Kalau kampas kopling yang asli 1.400.000, sedangkan Mataharinya sekitar 500 lebih. Jadi drag bearingnya, kebetulan drag bearingnya kita tidak ganti karena masih bagus ya. Terus hanya dikasih pelumas saja ditambah gemuk. Nah ini plat koplingnya atau kampas kopling yang sudah lama, jadi dia licin ya. Ini kita lihat permukaannya, dia masih tebal, permukaannya yang terlalu licin, sudah keras membatu, jadi kita tidak pakai. Dan juga ini pennya sudah lemes dan bisa menimbulkan juga bunyi, jadi kita ganti aja. Sebenarnya masih bagus ya, cuma karena sudah terlalu keras dia punya kampas. Ini Mataharinya kita lihat. Nah ini seperti ini. Nah ini permukaan juga halus, tadinya roda gila juga permukaan halus seperti ini ya, seperti Mataharinya. Jadi karena tidak kasar, jadi kita bubut ulang. Nah ini drag bearingnya kita nggak ganti, hanya diberi pelumas, jadi ditambahin gemuk ya. Ini udah kita bungkus lagi biar bersih. Nah ini tambahin gemuk, jadi plastik ini kan yang biru nih, ini plastiknya dicungkil, jadi kita tambah gemuk. Jadi sisi ini yang berputar. Jadi ini penutupnya kita cungkil, plastik yang biru ini kita cungkil, kita isi gemuk yang baru. Sebelum kita isi gemuk yang baru, kita bersihkan dulu ya pakai bensin. Nah ini sekarang sudah seperti baru lagi drag bearingnya, jadi nggak ada masalah, nggak cacat, nggak rusak. Nah syukur masih bisa dipakai dan juga masih mulus permukaan dudukan bearingnya ya. Jadi masih oke lah, masih lumayan bisa dipakai 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, diganti gemuk baru. Nah terus kita lihat beberapa yang lain. Master kopling bawah masih oke, ada masalah. Terus transmisinya kita bersihkan. Ini dia transmisinya, kita bersihkan, kita ganti ini ya sealnya, kita ganti sealnya nanti. Sealnya kita ganti yang bagus. Ini juga sudah keras. Ini sudah kita bersihkan, transmisinya udah kinclong lagi, digosok sama yang punya. Itu dia tuh.
kijang dieselnya punya Arman kita turunkan pas namanya. Dan juga kerjaan yang lain adalah mengecat rangka atau sasis. Nah ini dia, kita sedang bersihin bawahnya semua. Kita mau cat hitam yang mengkilap pakai cat anti karat polybase ya. Ini kita gosok, udah gosok semua bersih. Tempat rem-remnya, per-pernya kita gosok semua, kita sabuni. Tinggal kardan aja yang ada oli-olinya kita mau bersihin ya, terus kita cat ulang. Nah sepertinya gardannya bocor itu, sealnya mau kita buka. Jadi gardannya nanti kita buka, bongkar sealnya ya, kita ganti seal yang di depan sana. Seal yang depan ini kita ganti biar sekali kerja semuanya bisa bagus. Jadi ini sudah bersih. Nah ini kita naikkan. Nah kebetulan dudukan ini baut koplingnya yang di sini ya, itu dia bautnya dol. Mana dia man? Nah ini dia, ini dratnya dol. Kita mau bawa ke tukang senai. Sebenarnya kita bisa senai sendiri, cuman supaya lebih maksimal kita bawa sana aja. Nanti diikat. Nah juga sudah lihat bawahnya sudah bersih. Ini depannya mau kita cat ulang semuanya. Nanti kita ganti karet-karet stabilisernya ya, kita ganti semua stabilisernya, remnya kita cat merah. Nah ini kita lihat, nah ini keropos, nanti next time kita perbaiki. Kita tunggu sambil tunggu dana. Kita cek lagi yang lain, hanya itu sementara ya. Sama engine mounting kita mau ganti yang ringan-ringan dulu. Nanti kedepannya kita mau restorasi total mobil ini. Sebelumnya kita perbaiki bawah dulu ya, supaya nggak dipakai. Apa yang dirasakan nanti kita bisa perbaiki. Jadi sedikitnya kita restorasi ya, kecil-kecilan, pelan-pelan, tahap demi tahap. Kalau kemarin pernah kita perbaiki adalah indikator pemanas dan kita fungsikan ya, karena waktu itu agak susah hidup, harus dihidupkan pemanasnya dulu baru bisa hidup. Sekarang udah normal, jadi menghidupkan pemanasnya. Oke, tonton terus video ini, semoga bermanfaat sebagai informasi merawat kijang diesel. Oke, jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Jadi ini bearing yang ada di karkas sudah kita belikan ganti baru. Sekarang kita pasang. Sip. Nah, seal gardan sudah kita pasang ya, seal pinonnya sudah mantap. Oke. Tutup. Gear pinonya udah kepasang ya. Udah kepasang, tinggal kita kencangkan dan pasang pas panjang. Tapi nanti setelah pasang persneling. Oke.
Nah, sekarang sudah selesai kita cat ya. Seperti hasilnya mengkilap. Bawah yang udah selesai semua. Mantap. Oke, sekarang kita mau pasang remnya ya. Dan selanjutnya nanti setelah kita pasang remnya, kita pasang transmisi, ganti kampas kopling dan matahari supaya larinya enak ya. Jadi kayak kemarin mau lepas kopling aja udah getar. Oke, sekarang kita mau lanjut pasang rem. Jempol juga udah mau dipasang. Nah, ini kita mau rakit karet seal dari kalipernya ya. Jadi mau diganti semua seal kitnya supaya yang rusak seperti ini kita ganti supaya biar maksimal, tidak kemasukan air nantinya. Terus kita juga pasang stabilisernya. Jadi stabiliser udah kita cat, kita mau pasang semuanya supaya kelihatan hasilnya ya. Ini karena gelap warna hitam jadi nggak kelihatan. Kalau stabilisernya warna merah, ini kita udah pasang. Ini tadinya rusak, udah kita perbaiki. Jadi ininya lower ya, lubangnya sudah melar, udah besar, jadi udah maksimal. Jadi ini kita tambal dengan ring supaya lubangnya bagus. Dan sekarang seperti ini. Nanti kita pasang stabilizer bautnya di sini ya. Nah, seperti inilah lumayan hasilnya. Nah, yang belakang juga udah kita pasang remnya semuanya. Tromolnya kita cat merah. Sudah oke, ini handrem sudah sip. Bak rem yang kiri kanan udah kita ganti ya. Kampas juga udah kita ganti. Nah, ini sudah kita pasang semua kalipernya, ini udah dicat juga. Terus stabilizer udah kita pasang, cat semuanya ya, biar kelihatan seperti baru. Kita ganti karet-karetnya, ringnya, bautnya semua kita ganti supaya kelihatan lebih bersih. Nah, ini sudah kering semuanya, cat anti karatnya, polybase. Begitu pula cakram belakang udah kita, tromol belakang udah kita cat juga, sudah bersih, pasang rem semuanya. Nah, sekarang kita mau pasang kampas koplingnya ya. Jadi ini matahari dan kampas kopling yang baru udah kita belikan. Yang lama ini masih bagus, cuman dia terlalu halus permukaannya ya. Udah juga ini juga kurang bagus, sudah nggak bagus lagi. Kalaupun kita pakai ini masih bisa sih sebenarnya, cuma lebih baiknya kita ganti aja karena sudah umur ya, umur juga udah lama. Terus ini kampas kopling ya, plat kopling sebenarnya sih secara fisik dia masih bagus, cuma ada beberapa karet peredam di sini udah kalah, udah perlu kita ganti ya. Ini juga kampasnya terlalu keras, sudah terlalu keras jadi licin, jadi nggak bisa gigit. Kita ganti yang baru, ini harganya 1,5 juta ya, harganya lumayan sekarang. 1,5 juta. Mataharinya harganya sekitar 500 lebih, jadi ya anggaplah 2 juta ya, 2 juta plat kopling dan matahari. Nah, gila udah kita bebet, jadi kita mau pasang sekarang gilanya udah bersih, pasang. Udah bos, bersih, pasang. Udah pasang semua ya. Tinggal kita naikkan aja. Udah gila, pasang transmisi. Transmisinya udah oke. Nah, ini transmisinya udah mau kita pasang lagi ya. Nah, sekarang kita mau pasang transmisinya ya. Udah gila, kampas kopling, matahari udah kita pasang. Ini
transmisi masih gantung. Jadi ini kita mau passing dulu. Jadi mesinnya ternyata dia kurang terangkat ya yang depan. Jadi kita mau dongkrak dulu supaya nanti bisa pas. Oke. Ini prosesnya pasang transmisi. Nah sekarang shockbreaker udah kita pasang semua ya. Terus as panjang juga udah kita pasang, transmisi udah naik semuanya. Udah oke semua transmisinya. Dinamo starter udah kita pasang ya. Jadi sekarang kita mau hidupkan mesinnya. Terus kita mau bleeding kopling dan rem, oke? Kita tunggu sampai mati indikatornya, starter. Jadi kalau kijang biasa kijang diesel yang biasa masih standar pabrik tidak seperti itu ya. Ini sudah kita rubah. Dan tuas transmisi belum kita pasang. Sebenarnya kita ingin juga memperbaiki speedometer ya. Ini indikator ada yang error, ini nggak bisa hidup. RPM-nya nggak bisa hidup, ini juga nggak bisa hidup. Yang dua ini normal. Jadi ini agak error jarum penunjuk bahan bakar solarnya. Nah, ke depan kita mau overhaul mesinnya, kita mau remajakan lagi dan kita pasang turbo ya. Tapi turbonya ini punya Ford Ranger, nanti akan kita pasang di sini supaya nanti saat kita overhaul, terus tenaga yang dihasilkan bisa lebih meningkat ya. Torsinya begitu pula dengan horsepower-nya bisa naik setelah kita pasang turbo nantinya. Oke. Oh ya, sekarang kita mau beading rem. Jadi setelah kita beading rem, kita cek apa ada yang bocor apa enggak. Nah ini kita mau fitting sedikit turbo ranger di kijang diesel. Sini man. Nah, hadapnya enggak begitu, gini. Ini di sini. Nah, gini. Ini sana. Nah gitu. Nanti kan gini, lepas tangan coba. Dari bawah pegangnya, dari bawah. Nah, tapi ini di atas puter. Oh, oke sip. Nah, nanti gini posisinya. Nah, gitu. Nanti di sini langsung, kalau mau kasih intercooler bisa intercooler langsung. Intercooler dulu, baru masuk sini. Atau mau langsung juga supaya nggak nge-lag, tapi lebih panas udaranya masuk ke sini. Tapi bagusnya ada intercooler kayak Strada itu kan L200. Nah kayak gitu. Kita mau ganti shockbreaker Ford Ranger. Nah tapi shockbreaker Ford Ranger kita ganti yang baru, dan bekasnya Ford Ranger nanti kita pasang di kijang kapsul diesel. Nanti seperti apa, tonton terus, oke? Casingnya shockbreaker kijang kita copot, kita pasang di Ranger. Tinggal dimasukin aja, pukul.
Coba lihat, Man. Nah, tinggal dipasang aja, oke? Sebelumnya kita cek. Nah, ini kebetulan ada Ford Ranger ganti shock breaker ya. Jadi shock breakernya kita ganti, punya Kijang ini karena udah rusak. Nah, kebetulan punya Ford Ranger diganti yang baru. Ini masih bagus sebenarnya, jadi masih bisa dipakai di Kijang. Jadi ribbonnya masih bagus, masih oke. Cuman yang punya pingin ganti aja. Jadi kita ambil, kita pasang di Kijang. Jadi kebetulan cocok ya. Hanya mengganti dudukan yang di situ aja ya. Kita pakai punyanya Kijang, kita copot, kita pasang punya Kijang, jadi bisa kepasang seperti ini. Kebetulan kita cat merah biar memperlihatkan action yang baru ya. Nah, bannya udah kita pasang ya. Shock breaker juga udah kita pasang, punyanya Ranger kita pasang di sini. Nah, itu punya Ranger kita pasang, terus sudah kita kocok juga remnya karena ganti master ya, dia agak ambles, dia udah bocor. Jadi kita pasang ban, kita pindahkan ke sini. Nah, karena di situ ada mobil mau perbaiki lampu, kita sudah selesai ngocok rem. Sekarang kita mau tes jalan, tes kampas koplingnya, oke? Transmisi juga udah kita perbaiki bungkusnya. Kedepannya mobil ini kita bangun pelan-pelan ya, sedikit kita biayai pelan-pelan karena membangun mobil Kijang juga biayanya lumayan lah untuk kelas karyawan. Jadi kemarin itu speedometer nggak nyala, RPM nggak nyala, tapi speedometer udah bisa kita perbaiki karena gigi ulirnya atau gigi pinionnya yang menggerakkan tali speedometer itu dia sudah aus ya. Nah, sedangkan ini sensornya yang di bospom yang kalah, jadi dia nggak bisa hidup RPM-nya. Jadi kita cek kabelnya bagus, jalurnya bagus, cuman sensornya kalah. Gas-gas jadi nggak mau naik. Kita tes mundur, jadi kopling tadinya bergetar, kita tes nggak bergetar. Sekarang udah enak ya, udah halus, smooth. Tes jalan, nah ini udah halus, smooth, nggak ada getar ya, udah enak. Kita ngoper juga udah enak. Udah oke rasanya, kita tancap gas. Rem juga udah enak, udah ambles. Nah, biasanya kalau kita gas pelan seperti ini dia udah getar, tapi sekarang sudah halus ya, udah bagus. Ganti kampas kopling, matahari, dan bobot roda gila. Jadi masalahnya ada di 3 tempat: roda gila, ganti kampas kopling, dan mataharinya kita ganti sekalian. Sekarang getar-getar saat lepas kopling pertama udah hilang,
betul hilang, kita tancap gas. Nah, speedometer udah nyala ya, udah bisa memantau kecepatan, kalau kemarin kita nggak bisa tahu berapa kecepatannya kendaraan ini, hanya dikira-kira ya. Sekarang udah bisa nyala dengan baik. Sekarang kecepatan 50 km per jam. Udah oke. Hanya yang perlu kita perbaiki lagi adalah ganti piringan cakram sebelah kiri. Jadi dia sudah bergelombang ya, sudah oleng. Jadi mohon maaf, saya menyetir sambil megang kamera. Kita putar balik. Sudah halus dan nyaman ya, kita pakai tidak bergetar lagi. Dan juga suara berisik udah hilang. Bearing, truk bearingnya kita nggak ganti. Jadi kita hanya kasih pelumas ya, karena masih bagus, jadi kita nggak ganti. Lumayan, truk bearing harganya 270. Jadi total biaya ganti kampas kopling mobil ini sekitar 2,5 juta ya perkiraan. Karena mataharinya sudah harganya 500-an, kampasnya udah 1,5 juta lebih sedikit. Jadi sudah 1 juta lebih jasanya dan lain-lain, laut apa segala macamnya, hampir lah 2,6 juta lah. Kalau kita nggak ganti truk bearing ya, kalau ganti truk bearing ya sekitar hampir 3 juta. Belum oli ya, oli transmisi, oli gardan kita ganti juga. Nah, kebetulan sasisnya kita cat, itu di luar perbaikan gardan ya, sorry, di luar perbaikan kampas kopling. Oke, sekarang sudah aman, kita masuk kandang lagi. Oke, sahabat mekanik, pekerjaan kita udah selesai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai, oke?